Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul COVID-19 di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Muhammad Surya Saniansyah dengan NIM 10221054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhafar Raihan, NIM 102158. Saya Zakari Maskir Meida dengan NIM 10221068. Saya Nadia Olivia Raab dengan NIM 10221086. Bab 1. Latar belakang. 1.1. Konteks kegiatan analisis data COVID-19. Sejak munculnya pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Penyebaran virus corona yang cepat dan mudah menular telah mengakibatkan dampak yang luas dan mendalam di seluruh dunia. Selain mempengaruhi kesehatan masyarakat secara langsung, pandemi ini juga merusak ekonomi global dan memicu penggangguan sosial dan menimbulkan ketidakpastian yang luas. Salah satu aspek yang tak terbantahkan pentingnya dalam menghadapi pandemi ini adalah analisis data COVID-19. Analisis memegang peran sentral dalam memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang perjalanan epidemi, sebaran virus, dan dampak dari kebijakan yang diadopsi. Walaupun begitu, kita dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola dan menganalisis data yang terus meningkat, serta memastikan bahwa informasi yang dihasilkan valid. 1.2. Peran informasi valid dalam pengambilan keputusan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, peran informasi yang valid menjadi krusial dalam proses pengambilan keputusan bagi pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan ini yang diambil selama pandemi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan publik, stabilitas ekonomi, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang akurat, objektif, dan terverifikasi menjadi sangat penting. Analisis data COVID-19 bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dimengerti oleh berbagai pihak dan yang berkepentingan. Hasil analisis tidak hanya memperlihatkan pola-pola epidemiologi, tetapi juga memberikan wawasan penting untuk merancang kebijakan, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, dan menemukan daerah-daerah yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Kemudian, 1.3. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menyoroti peran penting analisis data dalam menangani COVID-19. Dengan memahami epidemiologi, pola penyebaran virus, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran virus, melindungi masyarakat, serta mengelola dampak secara menyeluruh. Selain itu, konteks kebijakan publik analisis data COVID-19 memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang tepat. Dengan memanfaatkan data yang valid dan terpercaya, kebijakan-kebijakan yang dirancang dapat lebih responsif, efisien, dan adil bagi seluruh pihak yang terdampak. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini akan membahas langkah-langkah dan metodologi yang digunakan dalam menganalisis data COVID-19. 2.3. Data COVID-19. Data COVID-19 adalah komponen informasi vital tentang kasus infeksi, penyebaran, dan dampak pandemi di seluruh dunia. Analisis data ini memerlukan dasar teori yang kuat. Data COVID-19 meliputi jumlah kasus terkonfirmasi, tingkat kesembuhan, tingkat kematian, dan merancang proses yang efektif terhadap pandemi ini. Dengan memahami karakteristik data ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi pola penyebaran virus, mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan, dan mengarahkan upaya-upaya intervensi ke daerah-daerah yang membutuhkan perlindungan dan dukungan tambahan. Selain itu, data COVID-19 juga memungkinkan kita untuk melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan pandemi, sehingga dapat menginformasikan pengambilan keputusan yang responsif dan adaptif sesuai dengan kondisi yang terus-menerus berubah. Sebelum masuk ke 15 informasi yang akan kita bahas dari hasil analisis kami, sebelum itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan Power BI. Mengapa Power BI? Karena Power BI sendiri itu lumayan gampang untuk digunakan dan untuk memvisualisasikan datanya. Kurang lebih tampilan awalnya akan seperti ini. Pilih saja report baru,
dan nanti akan masuk ke tampilan yang seperti ini. Nah, pertama-tama import dulu datanya, bisa melalui Excel, SQL, atau paste data from blank page, atau use sampel data. Nah, di sini kita akan menggunakan import data from Excel terlebih dahulu. Pilih di sini all files untuk yang file CSV-nya agar terbaca. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan preview dari data yang akan kami gunakan. Lalu load datanya. Oke, setelah berhasil, nanti di tampilan kanan di bagian data akan muncul data yang sudah kita import. Nah, seperti ini. COVID-19 Indonesia, ini adalah nama data yang sudah saya importkan. Di sini ada banyak sekali variabel-variabel yang bisa diperlihatkan. Oke, untuk memvisualisasikan data COVID-19 Indonesia ini, yang pertama-tama kami akan memasukkan data dari variabel date, mulai dari hari, bulan, dan tahun. Oke, di sini akan tampil langsung datanya. Lalu kami akan memasukkan lokasi dari Sabang sampai Merauke, namun ini adalah bentuk provinsi, bukan kota. Lalu selanjutnya yang akan sering kami gunakan itu adalah total case. Total case di sini total kasus COVID-19 berdasarkan tanggal. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari data yang sudah kita visualisasikan. Data tersebut bisa kita visualisasikan dalam berbagai bentuk chart atau berbagai bentuk diagram. Yang kami gunakan itu adalah cluster bar chart. Kenapa cluster bar chart? Itu karena lebih gampang untuk membandingkan data-data dari total kasus corona tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan untuk mendetailkan lagi kapan kita mengambil data tersebut, di sini saya akan menggunakan data pada tanggal 20 Agustus tahun 2022. Jadi total kasus pada tanggal 20 Agustus 2022 location-nya di sini saya select semua dan saya singkirkan Indonesia karena di sini saya akan membandingkan antara provinsi-provinsi saja. Oke, tampilannya akan seperti ini dan bisa kita urutkan berdasarkan jumlah kasus terbanyak. Oke, dapat dilihat di sini bahwa jumlah kasus terbanyak ada di DKI Jakarta dan jumlah kasus tersedikit ada di Gorontalo. Di visualisasi ini kita bisa dapat menambahkan data labels agar memperjelas lagi berapa total data untuk dibandingkan. Di sini akan tampil 1,38 juta untuk DKI Jakarta dan seterusnya. Kurang lebih sekian. Lanjut ke pembahasan 15 informasi. Di sini saya akan menyampaikan dari bab 3 yaitu informasi data. 3.1 persebaran total kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Pada data ini DKI Jakarta menonjol sebagai provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Ini dapat dipahami melalui beberapa faktor yang sangat terkait. Sebagai ibu kota negara pada saat itu, Jakarta menjadi titik aktivitas ekonomi pusat, sosial, dan politik. Tentu saja ini menjadikan Jakarta sebagai magnet penduduk dari berbagai daerah untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan lebih baik. Jadi akibatnya itu sangat memungkinkan untuk peningkatan resiko penularan COVID-19. Banyak juga faktor-faktor lain seperti kepadatan penduduk, infrastruktur kesehatan, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat berperan dalam menyumbang jumlah kasus positif di DKI Jakarta. Contohnya bisa dilihat dalam total kasus per provinsi di Indonesia, Jakarta menyentuh angka hingga 1,38 juta. Kemudian yang kedua, ada persebaran total kasus COVID terendah di Indonesia yaitu pada provinsi Gorontalo. Nah, jumlahnya
tentu saja yang paling sedikit karena itu sangat menarik perhatian karena Gorontalo ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah serta mobilitas penduduk yang terbatas. Jadi sebagai provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, Gorontalo mungkin tidak begitu menjadi destinasi utama bagi perpindahan penduduk dari wilayah lain. Kepatuhan masyarakat dari Gorontalo sangat tinggi terhadap protokol kesehatan. Kemudian kebijakan pemerintah setempat juga turut berperan dalam meningkatkan angka kasus positif di Gorontalo. Dengan konteks ini, strategi pencegahan yang lebih spesifik dan adaptif dapat diterapkan untuk mempertahankan angka kasus yang rendah di provinsi ini dan memberikan contoh bagi daerah lain dalam menangani pandemi COVID-19. Berikut adalah total kasus per provinsi di Indonesia. Bisa dilihat Gorontalo berada di bagian paling bawah. Lalu yang ketiga, ada proporsi kematian rendah meski kasus COVID-19 tertinggi di Jakarta. Jadi meskipun DKI Jakarta itu menunjukkan angka kasus positif COVID-19 yang sangat tinggi, terdapat fakta bahwa jumlah kematian akibat virus ini relatif rendah dibandingkan dengan jumlah pasien yang sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat lonjakan kasus penanganan pasien COVID-19 di Jakarta, terbukti efektif dalam menekan angka kematian. Salah satu faktor yang memungkinkan hal ini terjadi adalah upaya intensif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menangani pasien, mulai dari diagnosis awal hingga perawatan yang tepat. Selain itu, vaksinasi juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian ini. Intensitas vaksinasi yang tinggi di Jakarta sangat membantu mengurangi tingkat keparahan penyakit dan risiko kematian pada pasien COVID-19. Dengan demikian, meskipun Jakarta menghadapi tantangan besar dalam menghadapi pandemi ini, langkah-langkah konkret yang diambil dalam penanganan pasien dan program vaksinasi telah membuktikan efektivitasnya dalam melindungi masyarakat dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Bisa dilihat pada data persentase kematian kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang dikutip dari vaksin Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, angka vaksinasi di Jakarta mencapai 131,21%. Jadi meskipun Jakarta memiliki kasus positif yang tinggi, proporsi kematian akibat virus ini sangat rendah dibandingkan dengan jumlah pasien sembuh. Tentu saja ini sangat efektif mengingat Jakarta merupakan kota yang besar. Kemudian ada 3.4, Bali dan DKI Jakarta tantangan serupa dalam kelola COVID-19 namun perbedaan angka kasus positif. Jadi apabila dibandingkan Bali dan DKI Jakarta dalam menangani COVID-19, data menunjukkan bahwa angka kasus positif di Bali lebih rendah daripada di Jakarta. Hal ini dapat dijelaskan dengan berbagai faktor. Salah satunya jumlah kunjungan wisata yang berbeda di kedua provinsi tersebut. Bali sebagai tujuan wisata populer memang menerima kunjungan wisatawan cukup tinggi, tetapi angkanya cenderung lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk dan kunjungan wisata yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta mobilitas yang lebih besar. Faktor-faktor ini tentu saja dapat mempercepat penyebaran virus. Meskipun demikian, baik Bali maupun Jakarta telah menghadapi tantangan yang serupa dalam mengelola penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan pembatasan, menggalakkan protokol kesehatan, dan melakukan upaya lainnya untuk melindungi masyarakat dan wisatawan. Berikut adalah perbandingan total kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan Bali yang dapat dilihat di sini. Kemudian pada 3.5, provinsi dengan angka kematian tertinggi akibat COVID-19 di Indonesia. Angka kematian tertinggi terjadi di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh kurangnya efektivitas penanganan pasien COVID-19 oleh tenaga kesehatan di provinsi tersebut. Penyebaran vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah juga tidak merata, dengan beberapa daerah mungkin tidak mendapat akses yang memadai terhadap vaksin. Akibatnya sebagian besar masyarakat rentan tidak terlindungi secara optimal, meningkatkan resiko penularan dan keparahan penyakit. Faktor-faktor ini bersama dengan kemungkinan terbatas sumber daya kesehatan dan infrastruktur medis berkontribusi pada kesulitan dalam menekan angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Tengah. Diperlukan upaya lebih besar dalam meningkatkan distribusi vaksin, memperkuat sistem kesehatan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan protokol kesehatan. Berikut merupakan data total kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Bisa dilihat Jawa Tengah menjadi top 1 provinsi yang memiliki total kematian terbanyak akibat COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Kalimantan Timur menguasai statistik di Pulau Kalimantan.
Dari data yang terkumpul, terungkap bahwa Kalimantan Timur menunjukkan jumlah kasus COVID-19 yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Dapat dilihat dari tabel statistik perbandingan, total kasus di Pulau Kalimantan menunjukkan Kalimantan Timur menduduki peringkat puncak dengan 208.000 kasus. Sangat jauh dengan Kalimantan Selatan yang duduk di peringkat kedua yang hanya dengan 87.000 kasus. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor apa yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan kasus di wilayah ini. Salah satu asumsi yang muncul adalah adanya relokasi penduduk dari sekitar Jakarta ke Kalimantan Timur, terutama karena rencana pembangunan calon ibu kota baru Indonesia di wilayah tersebut. Dikutip dari Ekonomi Bisnis, kawasan industri yang telah terbangun di Kalimantan Timur diharapkan menjadi pendukung pengembangan ibu kota baru. Pemerintah telah merancang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dapat meningkatkan pendatang yang ingin menetap di Kalimantan Timur, sehingga mempengaruhi tingginya angka total kasus COVID-19 di Kalimantan Timur. Provinsi dengan angka kematian terendah akibat COVID-19 di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Maluku adalah provinsi dengan jumlah kematian akibat COVID-19 terendah di Indonesia. Dapat dilihat dari data, Maluku hanya memiliki kurang lebih 300 kasus kematian selama pandemi COVID-19. Salah satu asumsi yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Kepadatan penduduk yang rendah ini dapat memperlambat penyebaran virus karena interaksi sosial yang lebih terbatas dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lebih padat. Asumsi ini dapat didukung dengan angka kepadatan penduduk di Maluku yang hanya menyentuh angka 39 orang per kilometer kubik jika dibandingkan dengan Gorontalo yang menyentuh angka 105 jiwa per kilometer kubik. Angka ini terbilang cukup kecil. Namun demikian, perlu diingat bahwa faktor lain seperti kualitas sistem kesehatan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dan akses terhadap pelayanan medis juga berperan dalam mengurangi jumlah kematian di Provinsi Maluku. Provinsi dengan persentase kematian terendah COVID-19 di seluruh Indonesia. Dari data yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa Provinsi Banten tercatat sebagai provinsi dengan persentase angka kematian akibat COVID-19 terendah se-Indonesia. Banten hanya menyatatkan angka kurang dari 1% untuk persentase kematian akibat COVID-19. Keberhasilan ini dapat diatributkan kepada upaya terus-menerus pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan penyebaran COVID-19 di provinsi tersebut. Angka-angka proaktif termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat, pelacakan kontak yang efisien, serta peningkatan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Menurut laporan dari PPID Serang Kota, penanganan COVID-19 di Provinsi Banten terus diperbaiki dengan berbagai upaya dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Upaya ini meliputi deteksi dini kasus melalui pelacakan, diagnosis melalui pengujian, dan juga penekanan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Banten saat itu juga fokus pada keberhasilan vaksinasi bagi seluruh penduduk Provinsi Banten. Wilayah terluas dengan total kasus COVID-19 yang relatif rendah dibandingkan provinsi-provinsi besar lainnya. Meskipun Papua memiliki wilayah terluas di Indonesia, data menunjukkan bahwa total kasus COVID-19 yang dilaporkan relatif rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lainnya. Dari perbandingan dengan 10 provinsi terbesar di Indonesia, Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 319.000 km kubik hanya mencatatkan total kasus sebesar 49.000 angka. Angka ini terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Kaltim yang mencatatkan angka 208.000 kasus dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil, yaitu 129.000 km kubik. Salah satu asumsi yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah tingkat kepadatan penduduk yang rendah di Papua. Wilayah yang luas dengan populasi yang terdispersi dapat membatasi kontak antar individu dan dengan demikian mengurangi resiko penularan virus.
Asumsi ini juga dapat didukung dari statistik kepadatan penduduk dari 10 provinsi terbesar di Indonesia. Kepadatan penduduk di Provinsi Papua hanya 14 jiwa per kilometer kubik. Angka ini terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan salah satu dari 10 provinsi terbesar di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, yang menyentuh angka 102 jiwa per kilometer kubik untuk kepadatan penduduk. Luas wilayah terkecil dengan total kasus COVID-19 yang signifikan di Pulau Kalimantan. Meskipun Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah paling kecil di antara provinsi-provinsi Kalimantan lainnya, dari data menunjukkan bahwa total kasus COVID-19 yang dilaporkan cukup tinggi dengan luas wilayah yang hanya seluas 39.000 km kubik. Angka kasus yang tercatat menyentuh angka 87.000. Angka ini terbilang sangat besar jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara yang hanya mencatatkan angka 45.000 dengan luas wilayah sebesar 75.000 km kubik. Salah satu asumsi yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di provinsi tersebut. Meskipun wilayahnya kecil, Kalimantan Selatan memiliki populasi yang relatif padat, terutama di sekitaran kota-kota besar seperti Banjarmasin. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempercepat penyebaran COVID karena kontak yang lebih sering kepada antar individu. Asumsi ini juga dapat didukung dari data statistik kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan, di mana Provinsi Kalimantan Selatan menyentuh angka 104 jiwa per kilometer kubik untuk angka kepadatan penduduk. Angka ini terbilang sangat besar jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat yang hanya menyentuh angka 37 jiwa per kilometer kubik untuk di peringkat keduanya. Informasi 11, perbandingan kasus COVID-19 antara NTT dan NTB. Meskipun mereka berdekatan secara geografis, namun NTT memiliki kasus COVID-19 lebih tinggi daripada NTB. Salah satu asumsi yang mungkin dapat menjelaskan perbedaan ini adalah tingkat vaksinasi yang berbeda di kedua provinsi tersebut. Asumsi kami menyatakan bahwa provinsi NTT memiliki angka vaksinasi yang jauh lebih rendah daripada provinsi NTB. Nah, hal ini dapat menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi jumlah kasus COVID-19 di kedua provinsi tersebut. Dapat dilihat di sini bahwa data antara total kasus COVID-19 di NTT lebih banyak dibandingkan dengan NTB. Di NTT yang memiliki total kasus 94.000, sedangkan di NTB hanya 36.000 saja. Nah, dari data valid yang kami dapatkan, dikutip dari Kementerian Kesehatan, angka vaksinasi di Provinsi NTT menyentuh angka 82,96%, sedangkan di NTB menyentuh angka 86,86%. Informasi ke-12, provinsi dengan total kasus COVID-19 terendah yang ada di Pulau Sumatera. Nah, Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang sangat menonjol dengan jumlah kasus COVID-19 yang terendah di Pulau Sumatera. Salah satu asumsi yang menyebabkan hal ini adalah daya tarik wisata yang rendah di Provinsi Bengkulu, dengan daya tarik yang kurang menonjol bagi wisatawan lokal maupun asing. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera seperti Sumatera Barat atau Lampung. Bengkulu mungkin mengalami jumlah kunjungan yang lebih sedikit. Akibatnya, interaksi sosial dan mobilitas penduduk di Bengkulu itu lebih terbatas, mengurangi risiko penularan COVID. Dapat lihat di sini bahwa Bengkulu berada jauh di bawah Sumatera Utara dengan total kasus 157.000, sedangkan Bengkulu hanya memiliki total kasus 29.000 saja. Nah, dari data valid yang kami dapatkan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Intan Herwinanti, pengunjung ke Benteng Malboro, salah satu wisata lokal yang ada di Bengkulu, itu mengalami peningkatan sebesar 21.000 orang. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sebelum-sebelumnya itu jumlah wisatawan lokalnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Lampung yang dapat menyentuh angka jutaan wisatawan, baik itu lokal maupun wisatawan asing. Informasi yang ke-13, total kasus COVID-19 tinggi meskipun luas wilayahnya kecil di antara provinsi-provinsi Sulawesi lainnya. Nah, di Provinsi Sulawesi Utara itu menunjukkan sebuah paradoks menarik terkait dengan kasus COVID-19. Walaupun wilayahnya relatif kecil, namun jumlah kasus yang dilaporkan cukup tinggi. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dinamika penyebaran virus di daerah tersebut. Salah satu asumsi yang bisa dipertimbangkan adalah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta popularitasnya sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan asing maupun lokal. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa Sulawesi Utara
menduduki posisi kelima dengan luas wilayah yang lumayan kecil dibandingkan Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 62.000, sedangkan Sulawesi Utara hanya 14.000 meter persegi saja. Namun Sulawesi Utara dapat mendapatkan total kasus 52.000 total kasus dibandingkan dengan Sulawesi Tengah hanya 61.000. Itu berbanding sangat jauh jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Sulawesi Tengah lumayan luas, sedangkan Sulawesi Utara itu bisa dibilang lumayan kecil. Nah, untuk data valid yang kami dapatkan itu dikutip dari RRI Dr. Andes Stephen Kando atau ODSK telah memperlihatkan prestasi yang membanggakan dengan menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang utama di Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Nah, dari sini kita tahu bahwa Sulawesi Utara ini menjadi gerbang bagi wisatawan-wisatawan asing. Nah, di sini juga dikatakan Sulawesi Utara terus menarik minat wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara berkat keunggulannya di berbagai sektor. Data dari imigrasi dan API Bandara Samratulangi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kunjungan wisatawan pada tahun 2023. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai puncaknya dengan 153.000 orang, sementara wisatawan domestik 2.200.000 orang. Oke, informasi 14, provinsi dengan angka presentasi kematian tertinggi di antara provinsi-provinsi Sulawesi lainnya. Nah, Gorontalo menjadi provinsi dengan angka presentasi kematian tertinggi di antara provinsi-provinsi Sulawesi lainnya. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah tingginya angka komorbiditas di daerah tersebut. Komorbiditas yakni kondisi medis tambahan yang dimiliki seorang selain COVID-19 seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung dapat meningkatkan resiko kematian akibat COVID. Nah, di Gorontalo itu tingkat komorbiditasnya cukup tinggi, membuat penduduk-penduduk lebih rentan terhadap dampak parah dari infeksi virus tersebut. Dapat dilihat di sini bahwa Gorontalo memuncaki persentase kematian akibat COVID di Pulau Sulawesi dengan angka 3%. Informasi ke-15, Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi dengan total kasus terendah meskipun wisatawan tinggi. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi paling bawah di antara provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Bisa dilihat bahwa Yogyakarta hanya mendapatkan 220.000 total kasus, sedangkan di Jawa Timur sendiri itu mendapatkan 500.000 total kasus, dan di Jawa Barat itu sampai 1,1 juta total kasus. Nah, dikutip dari Dinas Kesehatan Daerah Yogyakarta, pemerintah telah menyusun protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran virus corona. Kantor staf kepresidenan bersama dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Kesehatan. Protokol yang disusun meliputi protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area pendidikan, dan protokol area publik dan transportasi. Dapat lihat di sini bahwa di daerah Yogyakarta itu memiliki tingkat protokol yang cukup tinggi untuk COVID-19, sehingga COVID-19 minim akan penyebaran dan dapat teratasi dengan maksimal oleh pemerintah Yogyakarta meskipun wisatawannya cukup tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.